Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Rafida dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi konversi lahan pertanian ke lahan industri dan juga permukiman yang berdampak pada degradasi lahan sebagai salah satu pemenuhan mata kuliah ekopedagogik dalam IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran hari ini tentang konversi lahan pertanian ke lahan industri dan juga permukiman. Nah, semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam pembelajaran pada hari ini hingga selesai. Oke, pada minggu kemarin Ibu sudah memberikan materi tentang isu lingkungan yang ada di Indonesia, dan sekarang Ibu akan membahas tentang konversi lahan pertanian ke lahan industri dan juga permukiman yang akan berdampak pada degradasi lahan. Minggu lalu juga sudah Ibu kasih tugas untuk membaca tentang materi yang akan disampaikan sekarang, biar hari ini waktu Ibu menjelaskan kalian sudah mengerti apa yang disampaikan. Oke, lanjut ke materinya tentang konversi lahan pertanian ke lahan industri dan permukiman. Oke. Jadi konversi lahan pertanian ini sering terjadi di negara-negara ASEAN seperti negara yang penduduknya relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Itu di Asia Tenggara. Konversi ini terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, terutama pasar nih contohnya. Nah, konversi lahan ini bersifat menular. Kenapa menular? Maksudnya apabila satu petak tanah atau satu petak lahan pertanian itu kemungkinan akan dikonversi, maka kemungkinan lain petak-petak yang berdekatan dengan lahan tersebut juga akan dikonversi. Itu artinya bersifat menular. Nah, konversi lahan ini akan berpengaruh pada kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Gitu. Yang Ibu akan jelaskan pertama adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Oke. Yang pertama, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa konversi lahan ini terjadi banyak di negara Asia Tenggara yang penduduknya relatif lebih tinggi, seperti negara-negara yang berkembang, Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos gitu. Nah, biasanya pemilik perusahaan ini mendirikan industri di sana itu karena beberapa alasan. Seperti yang pertama, pembangunan industri ini lebih memiliki lahan yang strategis. Jadi kebanyakan lahan-lahan pertanian ini adalah lahan yang strategis untuk membangun sebuah perusahaan gitu. Yang kedua, sudah pasti harga di lahan pertanian itu relatif lebih murah dibanding sebuah lahan yang sudah ada bangunannya gitu. Nah, pembangunan industri ini memilih akses yang lebih mudah. Jadi memilih lahan pertanian itu sebuah pemilik perusahaan juga memikirkan bagaimana akses dari pembangunan lahan ini gitu. Yang keempat, industri di dekat bahan baku lahan pertanian. Jadi kebanyakan lahan pertanian ini memiliki bahan baku, memiliki sumber bahan baku gitu, banyak bahan bakunya. Jadi pemilik perusahaan banyak memilih di dekat lahan pertanian. Yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris. Jadi konversi lahan pertanian ini menjadi industri mengakibatkan petani ini terusir dari tanah mereka tergantikan dengan uang. Jadi awalnya petani di pedesaan memiliki lahan pertanian yang luas misalnya gitu. Nah, mereka ini akan menjadi petani dan tidak bertanah dikarenakan pemilik perusahaan ini akan membeli lahan pertanian tersebut dan membayar dengan uang gitu. Jadi petani ini tidak memiliki tanah, tapi petani mewariskan kepada anak-anaknya itu berupa uang, tidak lagi dengan tanah. Beda seperti zaman dulu. Nah, penggunaan lahan dan pembangunan industri ini memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya tidak semua industri yang
akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Berbagai masalah ini akan timbul akibat konversi lahan pertanian tersebut menjadi lahan industri. Seperti yang pertama, lahan pertanian berkurang sudah pasti. Kebanyakan lahan pertanian dikonversi, makin lama lahan pertanian akan habis. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah dan polusi dari industri baik tanah, air, maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular. Seperti tadi, maksudnya bersifat menular adalah ketika satu lahan, satu petak lahan dikonversi, maka lahan-lahan yang lain akan kemungkinan juga dikonversi. Gitu. Itu bersifat menular yang akan mengancam ketersediaan air bersih, yang mengancam juga pencemaran, terus mengancam ketersediaan lahan pertanian, dan banyak masalah-masalah lain yang timbul. Oke. Lalu materi yang kedua adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Oke. Yang kedua adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Sekarang itu banyak banget di hampir berbagai wilayah itu dibangun permukiman gitu. Makanya udah gak heran kalau misalnya di lahan-lahan pertanian sekarang digantikan menjadi lahan permukiman. Nah, permukiman ini memang sekarang menjadi salah satu tujuan pokok gitu bagi kehidupan manusia. Dibangun rumah untuk tempat tinggal manusia. Semakin banyak jumlah manusia, maka area permukiman juga akan dibutuhkan semakin banyak juga, yang akan berdampak pada konversi lahan juga akan diperbanyak gitu. Nah, kondisi ini juga terjadi tadi di negara-negara anggota ASEAN. Konversi ini terjadi marak dilakukan di negara-negara ASEAN yang penduduknya bertambah setiap tahunnya relatif lebih tinggi. Konversi lahan pertanian ini menjadi permukiman pasti akan menimbulkan dampak. Jadi sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, biasanya selalu berdampak negatif. Jadi apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Jadi dampak-dampak yang bisa terjadi, pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang. Jadi seperti tadi, konversi lahan pertanian yang terus dilakukan, maka akan menimbulkan lahan-lahan pertanian ini menjadi berkurang gitu. Nah, kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Seperti budaya ahli waris dan budaya hukum waris tadi, bahwa petani akan kehilangan lahan mereka sendiri yang akan digantikan oleh uang, dan mereka tidak bisa mewariskan sebuah lahan yang harusnya mereka wariskan kepada anak-anak, malah mereka mewariskan uang kepada anak mereka gitu. Nah, ketiga, hilangnya lahan terbuka hijau. Sudah pasti bahwa konversi lahan pertanian yang tadinya adalah sebagai pusat ruang terbuka hijau di berbagai wilayah akan berkurang karena semakin banyak kebutuhan pada permukiman gitu. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Yang tadinya sebuah lahan pertanian itu sudah pasti akan menjadi daerah resapan air, ada juga sebagai aliran irigasi. Maka dengan dibangunnya sebuah perusahaan atau sebuah permukiman gitu, itu akan menyebabkan daerah resapan air dari lahan pertanian itu akan berkurang. Nah, yang paling sudah pasti terjadi adalah degradasi lahan. Degradasi lahan. Jadi konversi lahan ini nggak bisa dicegah. Apabila manusia ini mencegah konversi lahan, maka sama aja manusia ini menghambat pembangunan dari sebuah negara, karena bagaimanapun konversi lahan pertanian yang akan mengakibatkan dampak negatif, tapi itu juga sebagai salah satu pendukung
dari pembangunan di negara ini. Maka apabila kita tidak mendukung konversi lahan pertanian, ya pembangunan di negara ini akan juga terhambat gitu. Oke, sekarang akan dibahas tentang degradasi lahan. Nah, degradasi lahan ini adalah proses di mana kondisi lingkungan biofisik ini berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Perubahan kondisi lingkungan tersebut cenderung merusak dan tidak diinginkan. Jadi, bencana alam itu tidak termasuk faktor yang mempengaruhi degradasi alam ya. Jadi, kebanyakan degradasi alam ini disebabkan oleh aktivitas manusia biasanya. Nah, tapi bisa juga bencana-bencana alam seperti banjir yang dapat merusak kondisi lahan, terus seperti bencana alam longsor gitu, gempa bumi, kebakaran hutan, itu juga bisa sebenarnya. Nah, tapi kebanyakan dari degradasi alam ini disebabkan oleh manusia. Oke, degradasi lahan ini memiliki dampak terhadap produktivitas pertanian, itu yang paling utama, kualitas lingkungan, dan memiliki efek terhadap ketahanan pangan. Nah, jadi diperkirakan hingga 40% lahan pertanian yang ada di dunia saat ini itu telah terdegradasi akibat dari konversi lahan dari pertanian tersebut. Pada dasarnya, degradasi lahan ini disebabkan karena adanya penggunaan atau pengelolaan lahan yang tidak tepat. Sebenarnya boleh konversi lahan pertanian itu dilakukan asal dengan tepat dan juga dengan pengelolaan yang baik gitu. Kalau misalnya konversi lahan pertanian dilakukan dengan cara dan juga pengelolaan yang salah, itu akan menimbulkan degradasi lahan gitu. Nah, degradasi lahan biasanya dimulai dengan adanya konversi tadi atau alih fungsi. Nah, biasanya dari lahan hutan ke pertanian ke penggunaan lahan lain seperti permukiman ataupun tadi seperti untuk bangunan industri gitu atau keperluan lain. Nah, degradasi lahan ini menjadi salah satu masalah serius terutama di Indonesia terkait sebagian besar terkait dengan aktivitas manusia. Jadi degradasi lahan ini penyebab utamanya itu yang pertama pembersihan lahan seperti tebang habis dan deforestasi. Jadi ada hutan, semisal ada hutan, itu ditebang habis dan diganti menjadi lahan pemukiman misalnya. Nah, terus yang kedua, hilangnya nutrisi tanah secara permanen akibat praktik pertanian yang kurang baik. Jadi yang awalnya sebuah lahan pertanian tersebut memiliki kondisi tanah yang sangat baik, baik itu untuk pertanian, untuk perkebunan, atau untuk penyerapan air gitu. Tapi ketika dikonversi atau dialih fungsi menjadi lahan pemukiman atau lahan industri, nutrisi dan juga fungsi dari lahan-lahan tersebut itu akan berkurang. Yang ketiga, pengembalaan hewan berlebih. Jadi salah satu penyebab dari degradasi lahan itu juga termasuk pengembalaan hewan berlebih. Yang keempat, irigasi yang tidak baik dan pengambilan air tanah berlebihan. Yang kelima, rebakan kota dan pembangunan usaha komersial. Lalu ada perluasan tanah yang akan mengakibatkan berkurangnya habitat hewan liar. Jadi kita bayangkan bahwa apabila ada suatu hutan misalnya, suatu hutan yang di situ adalah tempat tinggal hewan-hewan liar yang dikonversi, yang kemudian dikonversi, dialih fungsi menjadi lahan permukiman atau lahan industri lainnya, itu mereka hewan-hewan ini akan tinggal di mana gitu. Nah, lalu pembajakan tanah berlebihan yang akan mengakibatkan erosi. Terus pembuangan sampah seperti plastik sembarangan gitu, itu juga bisa menyebabkan degradasi lahan karena plastik itu susah terurai gitu, lama terurainya. Nah, kepadatan populasi manusia yang tinggi tidak selalu terkait dengan degradasi lahan, melainkan praktik yang dilakukan manusia terhadap lahan yang ditempatinya. Jadi pertumbuhan penduduk itu sebenarnya tidak selalu terkait dengan degradasi lahan, tapi yang mengakibatkan degradasi lahan adalah proses atau kegiatan dari si pertumbuhan penduduk tersebut. Kan kalau misalnya pertumbuhan penduduk semakin lama semakin tinggi, maka kebutuhan dan juga aktivitas manusia juga akan semakin bertambah gitu. Nah, oke.
Oke, sekarang akan dibahas tentang ya, oke. Sekarang dibahas tentang degradasi lahan yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak sekali terjadi degradasi lahan di berbagai wilayah, terutama yang banyak memiliki lahan-lahan seperti lahan pertanian. Jadi walaupun Indonesia ini dikenal sebagai hutan, sebagai negara yang memiliki hutan dan lahan yang luas di dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga akan sangat berdampak besar terjadinya degradasi lahan gitu. Nah, banyak sekali di wilayah Indonesia terjadi lahan-lahan sekarang saat ini ya terjadi banyak memiliki lahan-lahan kritis yang hampir tersebar di berbagai pulau di negara Indonesia. Jadi luas lahan kritis di Indonesia ini yang tersebar di hampir seluruh pulau besar di Indonesia kurang lebih mencapai 14 juta hektar dan tidak diseimbangi dengan kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan rehabilitasi atas kondisi hutan tersebut. Gitu. Nah, degradasi lahan di Indonesia ini juga menyebabkan kerugian materi, bukan hanya kerugian yang terjadi pada lahan yang mengakibatkan berkurangnya potensi lahan tersebut, tapi berkurangnya materi itu juga terjadi pada saat terjadinya degradasi lahan. Berdasarkan peta erosi global yang dirangkum oleh KLHK, Indonesia termasuk negara dengan laju sedimentasi terbesar di dunia, yaitu lebih dari 250 ton per kilometer persegi per tahunnya. Nah, dinamika penggunaan lahan yang terjadi cenderung mempercepat peningkatan proses-proses seperti pelapukan, erosi, dan pengendapan sedimentasi. Jadi kenapa Indonesia banyak sekali lahan yang terdegradasi? Salah satunya juga Indonesia ini berada gitu pada laju sedimentasi terbesar di dunia, sebanyak lebih dari 250 ton per tahunnya gitu. Nah, jadi sebanyak itu akan mengakibatkan di wilayah-wilayah Indonesia ini mudah sekali terjadi pelapukan, erosi, terus pengendapan, sedimentasi yang akan mengakibatkan degradasi lahan gitu. Nah, tingginya laju sedimentasi ini mengakibatkan turunnya produktivitas lahan dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, hingga puting beliung. Nah, hal ini juga berdampak pada ketersediaan air. Ini sudah pasti kalau misalnya kita terjadi tanah longsor, erosi, itu sudah pasti akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air bersih. Nah, banyak masyarakat yang juga mengalami pencemaran baik air, udara, maupun tanah. Banyak pihak yang bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab, yang membuang limbah hasil produksi mereka ini langsung ke alam tanpa diolah terlebih dahulu, yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan tersebut. Gitu. Nah, untuk mengurangi degradasi lahan, salah satu upaya yang dilakukan KLHK. Jadi walaupun KLHK ini belum mampu untuk menyeimbangi memberikan solusi yang terbaik, mengimbangi degradasi lahan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tapi sudah ada bukti nyata dari KLHK untuk mengurangi degradasi lahan, yaitu merevitalisasi 108 daerah aliran sungai prioritas, 15 danau prioritas, 29 bendungan prioritas, serta 13 provinsi sentra padi, dan keseluruhan tersebar di 352 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Jadi memang degradasi lahan ini bukan sangat sulit ya, kita pasti mampu, tapi cukup sulit untuk diatasi, namun bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya. Kita bersama-sama juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama kita juga harus saling bantu-membantu gitu untuk memberikan solusi, memecahkan masalah dari masalah-masalah seperti konversi lahan, degradasi, pencemaran, isu-isu lingkungan lainnya gitu. Nah, contoh kecil yang bisa kita lakukan, apalagi kalian sebagai para pelajar, yaitu tadi contoh kecil, tidak
boleh membuang sampah sembarangan, karena sampah yang kita buang itu kita tidak tahu. Semisal kita membuang sampah plastik, plastik itu lama sekali terurainya. Apa salahnya kita membuang sampah ke tong sampah, ke tempat sampah, dan membedakan mana sampah organik, mana sampah anorganik, agar seterusnya, agar setelahnya kita bisa mengolah sampah-sampah tersebut dengan caranya masing-masing gitu. Nah, cukup sekian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan tentang konversi lahan pertanian ke lahan industri dan juga permukiman. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat kepada kalian semua, dan semoga kalian selalu sehat dan juga tetap semangat belajar hari ini, seterusnya, dan sampai kapanpun. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.